Pada periode Changzu, semua catatan tentang Changzu. Dalam beberapa tahun terakhir, Changzu tidak hancur selama bencana Yuan Kapur dan Perang 18 Dewa, tetapi berkeliaran di antara ruang dan waktu, dan dunia baru berkumpul kembali. Changzu berada di bawah wilayah Changyun. Di bawah wilayah Changyun, tidak hanya Changzu, tetapi juga Yunzhu, Pingzhu, Yanzhu dan negara bagian besar lainnya. Changzu adalah wilayah yang sebanding dengan 9 wilayah langit di dunia Changlan. Alam awan gelap ini, setidaknya seluas 10 alam surgawi. Tentu saja, dunia Changlan tidak kecil. 9 alam surgawi di dunia Changlan adalah inti bumi. Evolusi di sekitarnya bergantung pada tempat yang tak terhitung jumlahnya, seperti dunia manusia dan dunia kuning kecil. Tempat-tempat itu menambah ruang yang sangat luas. Tentu saja, dibandingkan dengan dunia baru saat ini, hal itu tidak layak untuk disebutkan. Seperti yang diketahui Muyun, dunia Changlan yang dia tinggali selama bertahun-tahun adalah benua Changlan, inti dari dunia kuno Changlan yang dikendalikan oleh Li Chanlan di masa lalu. Dengan demikian dapat dilihat, dunia kuno Changlan masa lalu, betapa luasnya wilayahnya, dan betapa luasnya alam semesta yang sebenarnya. Kata dunia, dunia mengacu pada waktu, batas mengacu pada ruang. Dunia berarti penyebaran ruang dan waktu yang tiada akhir. Alam semesta kuno memang layak menyandang gelar ini. Visi seorang seniman bela diri terus ditingkatkan seiring dengan peningkatan kekuatannya sendiri. Sekarang Muyun mengetahui di mana Changzu dan alam semesta untuk meningkatkan wawasannya. Di Changzu, pada masa banjir dan kelaparan kuno, terdapat keluarga besar yang sangat berkuasa. Ada orang-orang pada tingkat Taoisme dan keilahian. Kini, hanya tersisa 3 negara adidaya. Klan Chang, Istana Xiaoyao, Sekte Tianfeng. Kebangsaan Chang di antaranya membuat Muyun merasa bahwa kekuatannya harus setara dengan kebangsaan Lei, kebangsaan Su, kebangsaan Lin, dan kebangsaan Zhou. Lagi pula, di Changlan pada masa itu, para kepala keluarga besar itu juga menanyakan tentang alam Tuhan. Namun, keluarga besar itu mungkin tidak berada di wilayah Changyun. Di dunia kuno langit dan bumi, misalnya, ada ribuan orang di alam awan. Alam Tao ada di dunia kuno langit dan bumi. Dalam hidupnya, ia mungkin hanya berjalan di satu dunia kuno. Yang disebut 9 dunia kuno ditempati oleh 9 dewa kuno. Bahkan Tao dan Tuhan tidak bisa keluar dari dunia yang besar. Kita bisa membayangkan betapa luasnya alam semesta. Terlebih lagi, 9 dewa kuno tidak sepenuhnya membagi alam semesta. Beberapa wilayah sangat berbahaya dan mengalami perubahan yang tidak dapat diprediksi. Bahkan para dewa pun tidak akan menempatinya. Dengan kata lain, alam semesta kuno dan 9 dewa kuno memiliki dunia kuno mereka sendiri, yang dapat mereka gunakan sendiri. Di setiap dunia kuno, terdapat divisi berbeda lainnya. Wilayah awan gelap, di dunia kuno yang mana? Periode Changzu ini, tetapi tidak ada catatannya. Muyun terus menelusuri buku-buku kuno lainnya dan mencari dengan cermat. Apa yang ingin kamu ketahui, anak kecil? Di sela-sela pencarian, terdengar suara tawa. Saya melihat seorang lelaki tua berpakaian linen kasar, tersenyum pada Muyun. Muyun membungkuk dan berkata, "Halo, Tuan. Saya bukan seorang penatua. Saya hanya seorang lelaki tua yang menjaga paviliun Tianwu dan mengatur buku-buku ini." Melihat ekspresi tidak percaya Muyun di wajahnya, lelaki tua itu melanjutkan, "Itu benar. Aku bukan orang kuat yang menyembunyikan perpustakaan dalam novel biografi. Hanya saja selama bertahun-tahun, saya telah memilah-milah buku-buku ini dan banyak membaliknya. Saya mungkin bisa memberitahu Anda apa yang ingin saya ketahui." "Terima kasih Tuan." Muyun lalu berkata, "Saya ingin tahu di dunia kuno mana Changzu berada." Ini, orang tua itu tersenyum dan berkata, "Changzu, Yunzhu, Pingzhu, Yanzhu dan negara bagian lainnya semuanya milik wilayah Changyun. Dan wilayah Changyun adalah salah satu wilayah Changyuan. Wilayah Changyun terletak di dunia kuno surga dan bumi di masa lalu, di dunia kuno surga dan hukuman. Surga menghukum dunia kuno, surga menghukum Kaisar Dewa Yun Mingzhao, dunia kuno Kaisar Dewa." Muyun kemudian bertanya, "Apakah kamu tahu di mana Phoenix Protoss sekarang?" Mendengar pertanyaan ini, lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, "Dikatakan bahwa ketika alam semesta besar, Phoenix Protoss bukan milik 9 dunia kuno. Anda harus tahu bahwa meskipun alam semesta diperintah oleh 9 dewa kuno, 9 dunia kuno tidak membagi alam semesta dengan bersih. Oleh karena itu,
Phoenix Protoss terletak di Gunung Phoenix pada masa banjir dan kelaparan kuno, dan Gunung Phoenix ada di sana. Entahlah, Pak Tua, Mu Yun kemudian bertanya, bagaimana dengan klan naga? Klan naga, orang tua itu berkata sambil tersenyum, klan naga tersebar luas. Klan Phoenix hanya memiliki 2 pembuluh darah, Phoenix Api dan Phoenix Es, jadi tidak diklasifikasikan. Keluarga Shenlong berbeda. Keluarga Shenlong memiliki terlalu banyak cabang, dan ada banyak cabang. Pada masa banjir dan kelaparan kuno, beberapa orang bijak yang kuat dan kebajikan yang besar bahkan menaklukkan keluarga naga Yimai untuk digunakan sendiri. Oleh karena itu, klan naga itu kuat dan lemah, tersebar di 9 dunia kuno, dan beberapa tidak kalah dengan 9 dunia kuno, yang sulit untuk dikatakan. Mu Yun mengangguk. Dengan kata lain, apakah itu untuk menanyakan tentang Qin Mengyao atau untuk menemukan Xie Qing, tidak ada cara untuk memulainya. Dunia kuno langit dan bumi terlalu luas. Itu adalah wilayah Tao. Sepanjang hidupnya, dia mungkin tidak bisa bepergian keliling dunia. Ini membuat Mu Yun merasa tidak berdaya. Tapi segera, hati Mu Yun menjadi tenang. Ketika takdirnya terbuka, dia akan meningkatkan wilayahnya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Jika Tao bertanya apakah alam ketuhanan tidak baik, dia akan menjadi Raja Tao. Mu Yun kemudian bertanya, Tetua, apakah kamu tahu kewarganegaraan Su? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Bagaimana dengan keluarga Lei, Lin dan Zhou? Orang tua itu kemudian berkata, klan Lei dan klan Zhou belum pernah mendengarnya, tapi saya tahu klan Lin. Ada klan Lin di Pingsu. Kekuatannya sama dengan klan Tianfeng. Saya tidak tahu apakah itu Lin klan yang kamu cari. Klan Lin, di dunia hukuman surgawi. Mu Yun menahan keterkejutannya, sama seperti miliaran makhluk yang disebut Mu Yun. Dunia baru begitu luas dan luas sehingga pasti ada lebih dari 1 kewarganegaraan Lin. Tidak diketahui apakah dia mencari kewarganegaraan Lin. Terima kasih atas bantuanmu, Tetua. Mu Yun melengkungkan tangannya. Sama-sama, Pak Tua. Saya tidak memiliki banyak kemampuan. Saya hanya seorang lelaki tua yang menjaga buku-buku gratis di Paviliun Tianwu. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, anak muda, baru-baru ini, Sekte Tianfeng, Klan Chang, dan Istana Xiaoyao menemukan peninggalan di Pegunungan Dewa yang terbakar. Ketiga pihak siap mengirim murid dari alam pilar Tao ke Masuklah untuk berpetualang. Ini juga merupakan uji coba yang dilakukan oleh Sandafang. Nak, jika kamu tidak mempersiapkannya dengan baik, lari ke sini dan lihat apa fungsinya. Mendengar ini, Mu Yun tertegun. Dia tidak mengetahuinya. Kamu tidak tahu. Mu Yun menggelengkan kepalanya, orang tua itu kemudian tersenyum dan berkata, peristiwa penting ini memiliki transmisi informasi. Dalam tanda muridnya, lebih memperhatikan dirimu sendiri. Terlebih lagi, Changzhou ada pada masa banjir dan kelaparan. Di tanah Changzhou, terdapat pegunungan hijau besar, gunung dewa yang terbakar, lembah sungai sabit, gua Qiyun, aliran Luanyun dan sebagainya. Beberapa zaman kuno adalah tempat yang berbahaya secara alami. Petik 2. Di tempat-tempat itu, saya tidak bisa mengatakan ada peluang dan harta karun yang besar. Jauh lebih baik untuk mendapatkan pengalaman lebih banyak daripada berlatih keras di sekte. Terima kasih atas pengajaranmu, Penatua. Saya mengingatnya. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata, saya bukan orang tua. Jangan terlalu sopan. Perpisahan dengan lelaki tua itu, Mu Yun meninggalkan Paviliun Tianwu dan kembali ke kediamannya. Saudaramu, Zhang Yun menunggu di luar loteng Mu Yun. Kemana saja kamu? Aku sudah berada di Paviliun Tianwu akhir-akhir ini. Zhang Yun buru-buru berkata, apakah kamu memerlukan formula? Jika Anda membutuhkan formula, saya dapat memberi Anda poin untuk ditukarkan. Anda baru saja menjadi murid Sekte Tianfeng dan Anda tidak memiliki poin. Mu Yun berkata sambil tersenyum, formulanya tidak diperlukan untuk saat ini. Ini hanya untuk mengetahui situasi di Changzhou. Zhang Yun kemudian berkata, pantas saja saya tidak dapat menemukan Anda akhir-akhir ini. Apakah Anda melihat tanda murid Anda? Mu Yun menggelengkan kepalanya. Zhang Yun mengeluarkan token muridnya dan berkata sambil tersenyum, token murid ini dapat mengirim pesan. Lihat, saya telah mencarimu beberapa kali akhir-akhir ini. Mu Yun mengeluarkan token muridnya dan juga melihat bahwa memang ada fluktuasi nafas Zhang Yun pada token tersebut. Ketika Mu Yun memasukkan sentuhan kesadaran jiwa ke dalam token itu, dia mendengar suara Zhang Yun. Saudaraku,
Kamu di mana? Saudaraku, ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Aku akan menunggumu. Saudaraku, dari mana saja kamu? Petik 2. Mu Yun mengambil token itu dan berkata tanpa daya, hari ini, token murid Feng Zhong memainkan peran besar. Tentu saja, Zhang Yun berkata sambil tersenyum, token murid ini adalah simbol identitas kami, tetapi Master Instrumen Tao di Sekte Tianfeng telah menghabiskan banyak upaya untuk melakukannya, dan telah meningkat dari generasi ke generasi, surat, tetapi juga untuk menerima berita tentang sekte tersebut dan memeriksa peringkat beberapa Tianjiao di sekte tersebut. Mu Yun melirik dan menemukan bahwa ada berbagai macam informasi di token itu. Monumen Feng Xiang. Mu Yun melihat pesan. Zhang Yun kemudian berkata, di Sekte Tianfeng, jumlah murid di tingkat alam Daozu paling sedikit, yang merupakan inti dari sekte tersebut. Monumen Feng Xiang ini mencatat 100 murid teratas dengan kekuatan paling kuat, dan itu sangat bagus. Yah, ini tidak mengherankan. Tidak peduli di sekte mana Anda berada, akan ada beberapa daftar. Salah satunya adalah untuk menyoroti kejeniusan paling kuat di sekte tersebut, dan yang lainnya adalah untuk menginspirasi para murid di belakangnya. Lagi pula, dengan seni bela diri, siapa yang tidak ingin melihat pemandangan di depan orang banyak? Merupakan suatu kehormatan besar bisa memasuki monumen Feng Xiang, mencatatnya di dalamnya, dan disembah oleh puluhan ribu murid sekte tersebut. Mu Yun tidak tahu tentang ini. Dia memasuki sekte Tianfeng hanya untuk menunggu Wang Xinya pergi. Setelah menyaring identitasnya, dia mengenali ayah dan anak perempuan Mu Cuksue dan menemani putri kecilnya selama beberapa waktu, jadi dia siap untuk pergi. Changzu sangat besar, dia ingin keluar dan melihat dunia baru. Dia ingin melihat bagaimana dunia baru saat ini berbeda dengan alam semesta pada masa banjir dan kelaparan. Sekte Tianfeng, dia tidak berniat untuk tinggal lama. Jadi dia tidak memikirkan publisitas apapun. Dan kali ini, sejak berakhirnya Perang Changlan, dia telah menyia-nyiakan 4.000 tahun. Jika kekuatannya tidak meningkat, dia akan mundur. Jika dia jalan-jalan, dia bisa bertemu lebih banyak talenta. Secara alami, kita dapat membunuh lebih banyak talenta dan memperbaiki nasib kita. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Mu Yun membuka gerbang halaman dan keduanya masuk bersama. Halamannya cukup bersih dan ringkas, namun hanya bersih dan ringkas, tidak ada yang tertata. Zhang Yun berkata dengan gembira, tentu saja itu hal yang baik. Sekte Tianfeng, Klan Chang, dan Istana Xiaoyao menemukan relik di Pegunungan Dewa yang terbakar di pusat Changsu. Konon mereka ditinggalkan oleh yang kuat di alam Tao. Aku tidak tahu apa itu, tapi kali ini, 3 keluarga besar berkumpul pada saat yang sama. Semua talenta di tingkat alam Dewa Daozu akan pergi ke sana. Pasti sangat hidup, kita sudah mendiskusikannya. Saat itu, King Wenyan, King He dan Su Yao Chen akan membawa kita bersama untuk mendobrak reruntuhan. Di saat yang sama, kita juga akan melihat bakat keluarga Chang dan Istana Xiaoyao, berapa kilogram dan berapa banyak. Liang, saudaraku, apakah kamu tertarik? Mu Yun mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu kita akan bersama. Hei, oke. Zhang Yun berkata dengan gembira, orang-orang yang keluar dari desa King He membentuk kelompok kecil. Ada 2 kelompok, 7 kelompok dan 8 kelompok, dan keselamatan semua orang terjamin. Jika kita bisa mendapatkan warisan dari para pemimpin di tingkat Daowen Senjing dan harta karunnya, kita akan menghasilkan banyak uang. Zhang Yun juga tahu bahwa jika itu benar-benar harta warisan para pemimpin di tingkat Daowen Senjing, diperkirakan itu akan dibagi dengan iblis Tianjiao tingkat 8 kali lipat dan 9 kali lipat Daozu Senjing dari keluarga Chang, Istana Xiaoyao dan Sekte Tianfeng. Mu Yun memeriksa catatan tablet Feng Xiang di token murid. Pertama, Wu Junfeng. Kedua, Li Xixin. Ketiga, Fu Qinghao. Keempat, Ji Xian. Zhang Yun berkata sambil tersenyum, ini semua adalah 9 pilar Tao yang berat. Mereka adalah murid paling kuat dari Sekte Tianfeng kita. Begitu mereka mencapai tingkat Tao Tai, mereka memilih untuk menjadi diakon atau terus menjadi murid. Ada juga murid di kuil Tao dari Sekte Tianfeng, tetapi mereka jarang muncul. Saya mengenal beberapa dari mereka tahun ini. Sekte ini melindungi mereka dengan sangat baik. Lagi pula, ketika mereka tiba di kuil Tao, sebagian besar para murid memilih untuk menjadi diaken, dikanonisasi oleh sekte tersebut, dan ditugaskan ke setiap kota sebagai penguasa kota, seperti salah satu pangeran, dengan status tinggi.
Menjadi seorang murid sangatlah berbakat. Di masa depan, itu mungkin menjadi alam Tao dan Dewa Laut, atau bahkan alam Tao dan bertanya kepada Tuhan, dan menjadi pilar sekte tersebut. Tidak ada yang namanya sejarah benua baru, dan tidak ada yang namanya sejarah dunia baru. Semua orang masih takut akan bencana Yuan, perang Kaisar Dewa, dan kehancuran dunia, jadi apa yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan diri kita sebanyak mungkin sebelum itu terjadi. Hanya jika kuat, ia tidak akan menjadi umpan meriam. Tentu saja, betapapun kuatnya, kurang dari Kaisar Ilahi, ia juga merupakan umpan meriam. Tapi, setidaknya lebih kuat, dan debunya akan lebih besar, bukan? Ya, banyak orang berpikir demikian. Jika perang Kaisar Dewa tidak dapat dihindari, prajurit di bawah tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Anda tidak melawan, Anda dipaksa untuk melawan. Di Changsu, setidaknya ada 7 atau 8 kekuatan sekuat sekte Tianfeng. Sekarang mereka sudah pergi, Siapa yang ingin menjadi umpan meriam? Tidak ada yang mau, tapi mau tak mau, orang-orang kuat itu akan datang langsung dan bertanya, menyerah atau melawan. Jika Anda memilih netral, maka akan langsung menjadi abu. Memilih untuk melawan berarti lebih banyak kematian. Jika Anda memilih untuk menyerah, Anda harus bekerja keras untuk para dewa dan kaisar. Pada akhirnya, ada sedikit harapan untuk bertahan hidup. Semua orang tahu yang sebenarnya, tapi pada akhirnya, kita tetap harus memilih untuk mengantre. Dewa Kaisar, Tuhan berdiri di puncak dunia, dan tidak ada seorang pun yang bisa mendurhakai dia. Sekarang, para dewa belum mencapai puncaknya, dan mereka tidak dapat menutupi langit dengan satu tangan seperti pada masa itu. Oleh karena itu, setiap orang telah berupaya keras untuk memperkuat diri sebelum bencana kedua. Setiap peninggalan harus dieksplorasi. Changsu telah ada selama bertahun-tahun dan belum pernah dieksplorasi sebelumnya. Pertama, belum ditemukan. Kedua, Changsu di masa lalu tidak sekuat sekarang setelah bencana kapur Yuan. Zhang Yun menginstruksikan Mu Yun untuk mendaftarkan informasi di token murid, dan kemudian mendaftar untuk berpartisipasi dalam pengalaman ini. Pada malam hari, Mu Yunduan duduk di ruang budidaya dan bermeditasi. Saat ini, ia memang tidak kekurangan formula. Meskipun kedua metode ini tidak lengkap, keduanya cukup ampuh. Selain itu, ayahnya pernah memberinya 2 tingkat lubang bernas. Tinjau formula 4 pintu, di balik awan, bereinkarnasi ke gerbang surgawi, dan perlahan-lahan mengembun. Kali ini, reinkarnasi Tianmen juga mengalami beberapa perubahan. Yang penting kecocokan dengan diri sendiri lebih jelas. Mengintegrasikan 12 harta paling berharga dan 12 serangan, Mu Yun merasa ada potensi yang tidak terbatas. Kedua belas serangan ini sekarang menjadi kartu terbesar Mu Yun. Tenang, pikiran Mu Yun tenggelam dalam gambaran membunuh surga. Saat ini, dunia Zhu Tiantu sangatlah kecil. Lahan yang tercipta di masa lalu kini hanya beberapa puluh mil saja. Pohon dunia kini berada di tengah. Semula pohon dunia tingginya 10.000 kaki, namun kini cabang-cabangnya layu, seperti pohon mati. Di Changlan tahun itu, 5 spesies kecil banjir dan gurun yaitu Changniu angin hijau, kera raksasa emas hitam, kuda jiao skala naga, serigala bulan langit malam, dan harimau iblis bayangan kemudian diserahkan oleh Mu Yun ke dalam tahanan 9 orang besar, menelan anjing matahari dan kucing cang bulan. Di Zhu Tiantu, satu-satunya makhluk hidup yang ada hanyalah roh Pangu. Namun, kekuatan ledakan diri Mu Yun untuk membunuh langit dan dunia telah menyebabkan trauma besar pada Pan Guling, dan sekarang dia telah tidur nyenyak. Roh Pangu sendiri merupakan campuran dari beberapa sumber api yang sangat aneh. Sekarang, meskipun orang ini telah tertidur, Mu Yun dengan jelas merasakan ada transformasi yang tampaknya terjadi dalam jiwa Pangu. Oleh karena itu, Mu Yun tidak selalu mengganggu Panguling. Faktanya, Mu Yun sempat pingsan saat mengembara dari dunia Changlan ke Changsu. Saat itu, Panguling juga mengalami kerugian besar, namun ia tetap bertahan. Dia bahkan memburu beberapa hewan liar yang lemah dan menelan darah Mu Yun. Baru pada saat itulah Mu Yun selamat. Sampai wangsinya muncul, Panguling tidak bisa lagi bertahan dan tertidur di masa lalu. Sekarang, ini memberi Mu Yun perasaan untuk memulai dari awal. Namun perasaan ini membuat Mu Yun sangat nyaman. Suara berderit tiba-tiba terdengar.
Mu Yun terbangun dari retret dan merasakan sesuatu bergerak di luar halaman. Ketika dia sampai di gerbang halaman, kekuatan Tao di tubuhnya terkondensasi. Dan Mu Yun berhati-hati untuk mencegahnya. Buka pintunya dan Mu Yun memegangnya dengan telapak tangannya. Ah! Suara kejutan terdengar. Apakah kamu? Mu Yun memandang Mu Cuksue dengan pakaian putih dan tertegun. Mengapa kamu di sini? Mu Cuksue mengangkat kepalanya, menatap Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, aku merindukanmu. Masuk. Mu Yun mengambil Mu Cuksue dengan kedua tangan, menutup pintu halaman dan menuju loteng. Mu Cuksue jelas mengenakan pakaian saat dia sedang tidur. Gadis itu pasti menyelinap keluar lagi. Kakak perempuan Ji Yun Xuan di sampingmu seharusnya mengirim seseorang untuk melindungimu. Bagaimana kamu bisa menyelinap keluar? Mu Cuksue berkata sambil tersenyum, saya Yin Xiu. Seperti ibu saya, memainkan seruling membuat mereka tertidur. Mu Yun mengusap kepala lelaki kecil itu dan berkata sambil tersenyum, nakal. Mu Cuksue berkata, meskipun aku tidak tahu apakah kamu ayahku atau bukan, aku akan memperlakukanmu sebagai ayahku untuk saat ini. Lalu dia menatap Mu Yun dengan mata besar dan bertanya ragu-ragu, bolehkah aku memelukmu? Tentu saja. Mu Cuksue duduk di tempat tidur, dekat dengan Mu Yun, dengan tangan kecil terbuka dan memeluk Mu Yun. Kamu sangat besar. Mu Cuksue tersenyum dan berkata, ayahku pasti sama denganmu. Mu Yun menepuk punggung Mu Cuksue dan berkata, apakah kamu belum pernah melihat potretku untukmu? Tidak, tidak sekalipun. Mu Cuksue berkata dengan tidak puas, ibuku bilang aku tidak bisa mengungkap ayahku. Banyak orang ingin membunuh ayahku. Mu Yun tersenyum. Mu Cuksue berkata lagi, tapi menurutku kamu adalah ayahku. Oh mengapa? Jika kamu bukan ayahku, bagaimana kamu bisa mengetahui anggota penggembala kita? Ibuku berkata bahwa tidak ada seorang pun di sini yang mengenal penggembala kita, jadi izinkan aku memanggilku Mu Cuksue. Berbicara tentang ini, Mu Cuksue melanjutkan, bisakah kamu memberitahuku tentang keluarga kita lagi? Oke, Mu Yun berbaring di samping tempat tidur, dan Mu Cuksue dekat dengan lengannya. Lenganmu sangat hangat dan menyenangkan, kata Mu Cuksue sambil tersenyum. Mu Yun berkata, kamu menyukainya. Berbaringlah di pelukanku dan tidurlah setiap hari sampai kamu dewasa. Ya, Mu Yun mulai berbicara. Ceritakan masa lalunya, ceritakan kepada semua orang penggembala di Changlan, Meng Zimo, Qin Mengyao, Ye Sueki, Mu Xuanfeng, Mu Xuanchen, Mu Tianyan. Sampai larut malam, Mu Cuksue tertidur. Mu Yun dengan lembut menutupinya dengan selimut. Melihat putrinya di depannya, Mu Yun terkejut sesaat. Setelah ribuan tahun disiksa, dia hampir tidak bisa menahannya. Tapi sekarang melihat Mu Cuksue, Mu Yun merasa jika Mu Cuksue ada di sana saat itu, mungkin dia tidak akan memiliki ide untuk bunuh diri. Dia meninggal. Bagaimana dengan anak-anak? Malam ini, Mu Cuksue tidur sangat nyenyak, dan bahkan bermimpi bahwa dia sangat bahagia dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya. Keesokan paginya, Mu Cuksue bangun dan mengusap matanya. Bangun, ya, Mu Cuksue tiba-tiba melompat dan berteriak, ah, aku harus kembali. Saudari Xuan pasti marah ketika dia tahu aku menyelinap keluar. Apakah kamu takut dia akan marah? Ya, Saudari Xuan memperlakukanku dengan baik. Aku tidak ingin membuatnya marah. Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Tidak perlu. Dengan itu, Mu Cuksue menghilang. Melihat sosok Mu Cuksue pergi, Mu Yun tersenyum di sudut mulutnya. Jadi, dalam beberapa hari ke depan, Mu Cuksue akan datang ke Mu Yun setiap malam, menonton latihan Mu Yun dan mendengarkan Mu Yun berbicara tentang masa lalu. Sampai malam itu, jangan datang besok malam. Ah, Mu Cuksue kecewa. Mu Yun tersenyum dan berkata, Sekte Tianfeng, Klan Chang, dan Istana Xiaoyao akan mengirim murid dari alam Daozu untuk memasuki Gunung Dewa Pembakaran untuk berlatih. Saya siap berangkat dan mulai besok. Kamu tidak menunggu ibumu keluar. Tunggu, hanya saja menunggu bukanlah cara yang tepat. Yun berkata, mungkin dia belum memulihkan kekuatannya setelah latihan. Saya akan mencoba lagi. Mu Cuksue memegang tangan besar Mu Yun dan berkata dengan cemas, kalau begitu berhati-hatilah. Jangan khawatir. Mu Yun mengusap kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak mudah mati. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Mu Cuksue dengan enggan pergi, dan Mu Yun juga siap untuk pergi. Baru saja keluar dari halaman, King Wenyan, King He, Su Yaochen, Li Xian, Zhang Yun,
Meng He dan para murid dari desa Qinghe datang satu demi satu, saudaramu. Zhang Yun masih terlihat sangat energi dan berkata sambil tersenyum, tim kami tidak lemah. Kami dapat bertindak bersama dan memastikan keamanan. Semua orang yang berpartisipasi dalam ekspedisi ini adalah murid alam Dewa Dahusu. Pasti tidak ada masalah dengan Wenyan. Mu Yun memandang King Wenyan dan berkata dengan rasa ingin tahu, apakah kamu sudah sampai di Jeoshong? Yah, terobosan dalam beberapa hari terakhir masih sedikit tidak stabil. Li Xian berkata sambil tersenyum, Wenyan itu rendah hati. Dia telah mencapai 9 tingkat. Dia juga ahli dalam sekte Tian Feng kita. Dia mungkin hampir memanjat monumen Feng Xiang, tetapi tidak ada yang akan dengan mudah memprovokasi dia. Ayo pergi. Oke, bersama-sama, mereka sampai di sebuah lembah besar di sekte Tian Feng. Banyak murid berkumpul di sini. Di sekte Tian Feng, ada lebih dari 5.000 murid di alam Dewa Dahusu. Sekarang ada lebih dari 1.000 orang berkumpul di lembah ini, dan aliran murid terus mengalir. Kali ini, sekte Tian Feng, Istana Xiaoyao, dan klan Chang menemukan relik di Gunung Dewa yang terbakar. Setelah mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya, mereka memutuskan untuk mengirim muridnya untuk masuk. Bagi banyak murid alam Dewa Pilar Tao, mereka tidak hanya dapat menjelajahi relik, tetapi juga bertarung dengan murid kekuatan lain di tingkat alam yang sama. Ini adalah kesempatan langka. Tentu saja, untuk tingkat alam Tao, penutupan selama 1 atau 200 tahun adalah hal yang normal, sehingga beberapa murid tertutup sampai mati dan tidak mengetahuinya, sehingga mereka tidak bisa datang. King Wenyan, saat itu, sebuah suara terdengar. Di lembah, tidak jauh dari situ, lebih dari selusin orang berkumpul. Pemuda terkemuka, dengan setelan pakaian yang kuat, cukup baik. Wajahnya menatap King Wenyan dan King He sambil tersenyum. Lihat saja, tapi selalu lihat teratai hijau. Fu Qingxuan. King Wenyan berkata, ada apa? Fu Qingxuan, seorang pemuda bernama Fu Qingxuan, berkata sambil tersenyum, mungkin ada lusinan orang di sisiku. Mereka akan memasuki reruntuhan bersama-sama. Silakan bergabung dengan kami. Setelah memasuki reruntuhan, tidak hanya kita bertarung dengan klan, tapi juga bakat keluarga Chang dan Istana Xiaoyao. Bersama-sama, kita lebih aman. Mendengar ini, King Wenyan melengkungkan tangannya dan berkata, terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi kali ini kami tidak ingin memenangkan harta karun itu. Kami hanya ingin berolahraga, jadi kami bisa pergi bersama. Sebelum Fu Qingxuan berbicara, seorang pemuda di sisinya bersenandung, King Wenyan, kalian dari desa Qinghe, akan sangat berbahaya memasuki reruntuhan. Saudara Qingxuan dengan baik hati mengundangmu. Jangan bersikap kasar. King Wenyan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Fu Qingxuan berteriak, bagaimana caramu berbicara? Setiap orang punya idenya masing-masing. Meminta maaf. Pemuda itu merasa tidak puas dengan pidatonya. Meminta maaf. Fu Qingxuan berteriak lagi, maaf. King Wen yang berkata, tidak apa-apa. Fu Qingxuan pergi bersama selusin orang. Zhang Yun segera memarahi, bajingan, anjing. Mu Yun cukup penasaran. Fu Qingxuan cukup sopan dan tidak kooperatif. Apa yang kamu tegur? Li Xian berdiri di samping Mu Yun dan berbisik, Fu Qingxuan ini adalah saudara laki-laki Fu Qinghao, monumen Feng Xiang ketiga dari sekte Tian Feng kami. Dia juga merupakan bobot ke-9 dari kolom Tao. Jika itu kerjasama yang normal, kami tidak akan menolak terlalu banyak. Orang ini tidak baik. Petik 2. Oh, Mu Yun mengangkat alisnya. Li Xianji berkata, orang ini adalah pria bejat. Banyak gadis di pintu telah dirugikan olehnya. Dia tertarik pada King He. Awalnya, wakil kepala keluarga memukulinya. Semakin dia tidak bisa mendapatkannya, semakin dia tidak puas. Dia mengubah metodenya untuk menemukan King He. Begitu, Su Yao Chen segera berkata, kamu harus berhati-hati kali ini. Aku khawatir akan ada masalah saat keluar untuk latihan kali ini. King Wenyan juga berkata, ini merepotkan semua orang. Namun, Meng He berkata sambil tersenyum, jika kamu mengatakan ini, tidakkah kamu melihatnya di luar? Ya, Li Xian juga berkata, siapa yang takut pada siapa? Belum lama ini, lebih dari 2.000 murid berkumpul di lembah. Seiring waktu, tidak ada yang datang lagi. Di atas lembah, sosok-sosok berlari masuk, duduk dengan mantap, dan memandangi banyak murid di bawah. Mereka adalah Diaken Sekte Tian Feng dan Master di tingkat Dao Tai Senjing.
Seorang lelaki tua dengan rambut beruban keluar dan terbatuk untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Orang tua itu kemudian berkata, peninggalan Gunung Dewa yang terbakar melibatkan orang kuat yang bertanya tentang tingkat alam dewa, setidaknya alam Sacai. Level ini ada. Anda harus memahami bahwa pasti ada banyak pil, formula, dan perangkat tahu kelas 1 di reruntuhan, yang paling praktis untuk Anda. Jika kamu bisa mendapatkan Daodan kelas 2, Dauki dan Daujue, itu akan menjadi panen yang bagus. Pada saat yang sama, berhati-hatilah, orang Chang dan murid istana Xiaoyao. Kamu juga tahu bahwa sekarang, di tanah Changsu, kita adalah 3 pilar, dan sedikit banyak ada kebencian di antara kita. Oleh karena itu, penjelajahan harta karun itu benar, pelatihan itu benar, dan pertempuran itu benar. Orang tua itu kemudian berkata, nanti, susunan transmisi akan membawa Anda ke lokasi yang ditentukan dari Gunung Dewa yang terbakar, dan wakil kepala keluarga, Tuan Wu Wenqian, telah menunggumu di sana bersama semua penatua Tianmen dan banyak penatua Dimen. Dengan itu, beberapa diaken keluar satu demi satu dan mengelilingi lembah. Saya hanya melihat para diaken mengumpulkan pola-pola Tao satu demi satu. Ruang di sekitarnya secara bertahap terdistorsi saat ini. Kirimkan susunan. Di dunia baru yang begitu besar, jika ingin mencapai suatu tempat dengan cepat, rangkaian transmisi memang menjadi pilihan utama. Namun, seperti halnya di Changlan, penyihir arai, pembuat senjata, dan alkemis sangatlah langka, dan hal ini masih terjadi di dunia baru ini. Oleh karena itu, tidak semua kekuatan dan wilayah mampu membangun rangkaian transmisi. Siap, berangkat. Sepatah kata jatuh, dan cahaya pola Tao muncul di bumi. Seorang murid hanya merasa bahwa ruang di sekitarnya terdistorsi, dan kemudian ruang itu menjadi hitam dan putih. Setelah pembakaran dupa, semua orang merasakan kemantapan saat menginjak bumi. Pada saat ini, melihat sekeliling, saya melihat bahwa seluruh tubuh dikelilingi oleh pegunungan, mengungkapkan perasaan perubahan kuno di mana-mana. Dan di depannya ada puluhan sosok berdiri. Masing-masing dari mereka mengenakan logo pakaian sesepuh Sekte Tianfeng. Sesepuh. Itulah tingkat alam Dao Haisen. Sekarang, tidak ada yang berhenti, dan banyak murid yang diam. Di depan Zuchang dari Sekte Tianfeng, seorang pria parubaya berdiri. Dengan tangan ke bawah dan ekspresinya tenang dan acuh tak acuh. Pakaiannya sangat biasa, temperamennya tertutup, dan ada sedikit suasana buku di antara alisnya. Itu adalah Wu Wenqian, salah satu dari 5 wakil kepala keluarga. King Wenyan berkata, saya beruntung melihatnya sekali. Faktanya, para tetua Sekte Tianfeng jarang muncul di depan umum. Alasan mengapa King Wenyan begitu akrab dengan wangsinya, wakil kepala keluarga, adalah karena wangsinya keluar dari desa King He dan mereka cukup diajar oleh wangsinya. Pada saat ini, ratusan kaki jauhnya dari lebih dari 2.000 orang, di tanah datar, ada gumpalan pola jalan yang berkelap-kelip, dan banyak sosok muncul satu persatu 4.955. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Sekilas pakaian orang-orang tersebut tidak terlalu seragam, namun terdapat tanda-tanda sepasang sayap di bahu dan pakaian setiap orang. Orang-orang dari istana Xiaoyao. King He juga berkata sambil tersenyum, sepertinya ketiga keluarga telah bernegosiasi kali ini. Saya pikir istana Xiaoyao juga memiliki lebih dari 2.000 murid. Seluruh negeri Changsu. Pegunungan Dewa Pembakaran terletak di tengah, dari selatan Changsu hingga utara Changsu, memisahkan timur dan barat. Di sebelah barat pegunungan yang terbakar adalah istana Xiaoyao, yang menguasai bumi. Di sebelah timur adalah Sekte Tianfeng. Kebangsaan Chang terletak di utara Changsu. Adapun, Changsu Selatan terletak di sebelah selatan bumi. Terlalu banyak tempat berbahaya yang tidak cocok untuk asal-usul keluarga klan. Oleh karena itu, mereka semua adalah subkeluarga klan kelas 1. Tentu saja, ada lebih dari 3 sekte besar di Changsu. Setidaknya ada ribuan kekuatan sektarian, besar dan kecil. Hanya saja mungkin ada kurang dari 100 orang di beberapa pintu sekte kecil, dan pemimpin sekte mungkin hanya berada di tahap awal wilayah Dahusu. Tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Tianfeng, Istana Xiaoyao, dan klan Chang sama sekali. Hehe, Saudara Wenqian, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Pemimpin Istana Xiaoyao memandang wakil Tuan Wu Wenqian dan berkata sambil tersenyum lembut. Saudara Wenzeng, saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu Anda, tetapi menurut saya Anda cukup progresif.
Wakil kepala keluarga Wu Wenqian juga lembut. Aku akan melupakannya. Liu Wenzheng tertawa dan berkata, kami sudah sangat tua dalam hidup kami. Kami masih harus mengandalkan bakat-bakat baru ini untuk melihat masa depan. Liu Wenzheng, pemimpin keempat istana Xiaoyao dikatakan sebagai adik dari Liu Wenxiao, pemimpin istana Xiaoyao. Ia juga orang yang kuat di bidang Tao dan Tuhan. Di dunia Changlan, Mu Yun melihat tingkat kuat alam Dewa Daozu, alam Dewa Daotai, alam Dewa Daohai, dan alam Dewa Daowen, dan bahkan bertarung dengan alam Dewa Daowang tingkat kuat yang lebih kuat dari alam Dewa Daowen. Mu Yun tidak begitu jelas tentang mengapa ada Raja Tao yang transenden. Selain itu, catatan kuno yang dicari di Sekte Tianfeng hampir tidak disebutkan. Lagi pula, bagi murid-murid Sekte Tianfeng, menanyakan tentang alam Tuhan adalah keberadaan Tuhan dan manusia. Terkadang, mengetahui terlalu banyak merupakan pukulan bagi antusiasme murid-muridnya. Ada dua alam lain yang dipahami Mu Yun, dua alam terakhir dari alam Tao, yaitu alam Dewa Tao dan alam penguasa Tao Zhenjun. Setelah itu, tidak ada alam nyata dan tidak ada surga. Terakhir, ada Kaisar Dewa tertua dan terkuat. Liu Wenzheng, pemimpin istana keempat istana Xiaoyao, dan Wu Wenqian, wakil pemimpin Sekte Tianfeng, tampaknya adalah kenalan lama. Mereka berbicara satu sama lain dengan sangat nyaman. Meskipun dua sekte utama selalu bertengkar, itu tidak ada hubungannya dengan dua penganut Tao yang kuat. Level ini sudah menjadi eksistensi teratas di Changsu. Pada saat ini, murid-murid Sekte Tianfeng dan Istana Xiaoyao juga saling memandang. Mu Yun, bersama dengan King Wenyan dan King He, juga mengamati sekeliling. Saat itu, ada keributan di kerumunan Sekte Tianfeng. Hanya satu wanita, yang mengenakan rok panjang lavender dan rambut panjang diikat ekor kuda, terlihat sedikit lebih cakap. Kulitnya menipu embun beku dan salju, matanya bersinar dan cerah, sosoknya lebih melengkung dan indah, dan tubuhnya menjulang tinggi di depan, yang membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya lagi. Wanita seperti itu memberi orang perasaan yang sangat cantik dan cakap. Itu Ji Xian, indah sekali. Jika kamu bisa mencium Fang Ze, kamu akan mati dengan bahagia. Jangan bermimpi, orang-orang berada di pilar Tao tingkat 9. Apakah kamu mencari kematian? Hei, aku hanya ingin memikirkannya. Sebagai penguasa Changsu, Sekte Tianfeng memiliki banyak talenta luar biasa. Ji Xian ini adalah salah satunya. Namun, Ji Xian mendatangi King Wenyan dan King He. Matanya yang indah menatap Mu Yun hingga akhirnya sampai pada Mu Yun. Apakah kamu Mu Yun? Suara Ji Xian sangat halus, memberikan perasaan yang sangat nyaman. Ini aku. Banyak orang terkejut melihat Ji Xian, seorang pria masa kini, benar-benar berbicara kepada seorang murid pilar Tao dan alam tinggi. Siapa laki-laki itu? Saya tidak tahu. Saya belum melihat banyak. Sepertinya dia adalah murid baru. Banyak orang mulai memperhatikan sisi ini. Ji Xian berkata perlahan, Kak, biarkan aku melindungimu. Karakternya nampaknya lebih dingin dari adiknya Ji Yunxuan. Terima kasih, tapi aku tidak akan melindungimu. Ji Xian berkata lagi. Petik 2. Melihat ada yang tidak beres, King Wenyan segera berkata, kakak bela diri Xian, Diakon Ji juga sedang mempertimbangkan sesuatu. Kalian, berhati-hatilah. Ji Xian berkata lagi, dalam uji coba ini, 3 talenta berkumpul. Hati-hati jangan sampai terbunuh. Ketika kata-kata itu jatuh, Ji Xian menatap Mu Yun lagi dan berkata, Cuksue masih muda dan belum tenggelam dalam dunia. Saya hanya berpikir bahwa visi wakil kepala keluarga mungkin benar jika Anda mengenal Anda, tetapi Anda tidak akan pernah menjadi suaminya, karena Anda tidak pantas mendapatkannya. Jika itu benar atau salah, wakil tuan akan tahu kapan dia meninggalkan celah itu. Namun, aku harap kamu tidak berbuat curang sedikit pun. Jangan membuat Cuksue terlalu sedih. Ditipu olehmu kali ini juga bisa membuat Cuksue tumbuh dewasa, tapi jika kamu terlalu banyak berbuat curang, aku tidak keberatan membunuhmu. Mendengar kata-kata ini, Mu Yun menjadi marah sekaligus lucu. Wajar jika merasa tidak enak diancam seperti ini. Hanya saja Ji Xian dan Ji Yunxuan tidak baik padanya, tapi itu benar-benar demi putrinya, Mu Cuksue. Semakin mereka waspada terhadap diri mereka sendiri, semakin terlihat bahwa merumput di awal salju sangat penting bagi mereka. Jika faktanya benar atau salah, mereka akan dinilai sendiri. Saya harap Anda bisa begitu acuh tak acuh ketika wakil penguasa meninggalkan bea cukai. Saya akan.
Jizian berbalik dan pergi. King Wenyan dan King He juga jelek. Saudaraku, jangan marah. Mereka tidak tahu seberapa baik hubunganmu dengan wakil Tuan Wang. Li Xian buru-buru berkata, mereka tidak percaya apa yang kita katakan. Ya, Zhang Yun juga buru-buru berkata, sebenarnya, ini karena wakil kepala sekolah telah membuat kemajuan besar selama bertahun-tahun. Banyak orang memiliki gagasan tentang salju pertama, dan mereka juga ketakutan. Saya tidak marah. Mu Yun berkata sambil tersenyum, semakin galak mereka kepadaku, semakin membuktikan bahwa mereka peduli pada salju pertama dan tidak akan marah karenanya. Saat Sinya meninggalkan celah, akan ada hasilnya. Saat berbicara, di arah lain, ada gumpalan pola Tao yang berkedip-kedip. Hanya satu sosok yang terlihat, jatuh dari langit dan muncul di hadapan semua orang. Orang Chang, ini dia. Sekilas, hampir 3.000 anak Daozu Senjing memiliki karakter Chang kuno di dada mereka. Li Xian berkata pada saat ini, orang-orang berkebangsaan Chang membual bahwa mereka adalah penguasa sejati Changzu sepanjang hari, dan mereka banyak kentut satu persatu. Oh, melihat keingintahuan Mu Yun, Li Xian melanjutkan, di tanah Changzu, hanya ada satu kekuatan besar dari suku Chang, tetapi kemudian, suku Chang menurun dan kekuatan besar bangkit. Kemudian, 7 atau 8 kekuatan utama berkumpul, suku Chang adalah bukan lagi keluarga yang dominan. Kemudian bencana kapur Yuan terjadi, dan perang 10 dewa menyebar ke seluruh dunia. Sekarang, hanya ada 3 kekuatan utama kebangsaan Chang, Tian Fengzong dan Istana Xiaoyao. Tetapi orang Chang, sifat buruk mereka tidak berubah, dan mereka selalu merasa bahwa mereka lebih unggul.